Leng Yanfeng berhenti sejenak, sebelum matanya yang dingin menjadi lebih dingin. Lebih-lebih lagi aku tidak akan membiarkan siapapun menghina junior Xiyun. Zuo Shangchen tertawa liar, matanya yang berbentuk almond terangkat dengan cemoohan dan kegembiraan yang jelas di pupil matanya. Itu urusanmu sendiri jika kamu ingin melindungi junior Xiyunmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Namun kamu tidak dapat menyentuh gadis ini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kamu menyentuhnya, ada satu orang yang sama sekali tidak akan memaafkanmu. Guru Woyun tertegun sejenak dan menatap Zuo Shangchen tanpa mengerti apa yang dia maksud dengan ini. Mendengar itu Leng Yanfeng mendengus sekali dan melemparkan lengan bajunya saat dia berdiri, ekspresi wajah muram itu berubah jelek. Zuo Shangchen, tidak perlu bagimu untuk memasukkan hidungmu ke dalam urusan negara Azure Dragon kami. Selanjutnya, negara Azure Dragon kami tidak berhubungan baik dengan negara Vermilion Bird. Apa maksudmu dengan hanya melenggang di sini untuk berkunjung? Zuo Shangchen melengkungkan bibirnya, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ada di sini karena dia ingin tahu tentang adik perempuan Gu Seng Qiao kan. Kalau tidak, jika orang itu tahu bahwa dia menyelinap ke sini sendirian, dia pasti akan bergegas untuk membantainya. Berpikir sampai di sini, matanya sedikit menyipit saat dia memasang senyum menawan. Tenang Yang Mulia, pangeran ini secara pribadi akan mengunjungi Kaisar Negara Azure Dragon nanti. Pada saat ini sejumlah besar udara dingin keluar dari tubuh Leng Yanfeng, matanya yang dingin itu mendarat di wajah iblis Zuo Shangchen dan kemudian dengan nada yang sama dinginnya dia berkata, "Kalau begitu putra mahkota ini akan menyambutmu ke istana dengan upacara besar." Setelah mengatakan itu, dia melihat Guru Woyun untuk terakhir kalinya dan menjaga nadanya tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Guru Woyun, karena junior Xiyun sudah menyukai pria itu. Melawan wanita sesempurna dia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa bersaing. Menjadi permaisuriku adalah satu-satunya pilihanmu. Pikirkan baik-baik, putra mahkota ini menunggu jawabanmu. Setelah dia selesai berbicara, tanpa basa-basi lagi dia melemparkan lengan bajunya dan pergi, hanya menyisakan siluet dingin di punggungnya. Xiao Yuner, aku tidak menyangka kamu memiliki selera yang buruk. Kamu benar-benar menyukai seseorang tanpa karakter atau terlihat seperti Leng Yanfeng. Bibir Zuo Shangchen melengkung menjadi senyuman, dia sepertinya lupa bahwa ini adalah pertama kalinya Guru Woyun bertemu dengannya. Jadi setelah mendengar kata Xiao Yuner, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, hawa dingin naik di sekujur tubuhnya. Apakah aku mengenalmu? Dia menggosok hidungnya, tidak tahu harus berkata apa. Zuo Shangchen memberikan senyum lain yang dapat merusak negara, mengiriminya tatapan centil. Kamu tidak mengenalku sebelumnya tapi sekarang kamu tahu. Namun pangeran ini telah lama mendengar namamu. Maksudnya adalah dia sudah mendengar keberadaannya dari Gu Seng Qiao, namun Guru Woyun salah mengartikan maksudnya. Sudut bibirnya terangkat saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Jadi namaku benar-benar telah menyebar. Gelar yang tidak berguna ini telah sampai ke negara Vermilion Bird. Tiba-tiba, mata Zuo Shangchen berkedut dan dia terkekeh. Sebelumnya kamu memang tidak berguna. Aku khawatir setelah pertempuranmu dengan pria itu hari ini, tidak akan ada orang yang berani memanggilmu seperti itu lagi. Meskipun bakatmu tidak cukup untuk menyebutmu jenius, kamu tidak buruk untuk orang normal. Jadi bagaimana jika aku tidak berguna? Jadi bagaimana jika aku jenius? Tidak peduli apa yang orang katakan tentangku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak perlu membuktikan diri. Suara gadis itu membawa nada pengalaman seumur hidup yang membuat Zuo Shangchen tanpa sadar ternganga kaget. Tiba-tiba dia memikirkan informasi yang berhasil ditemukan Qing Yi dan matanya langsung menjadi dingin. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa setelah Gu Seng Qiao meninggalkan rumahnya di negara Azure Dragon, gadis kecil ini akan benar-benar memiliki pengalaman mendekati kematian. Setelah melalui sesuatu seperti itu, tidak heran dia tumbuh dewasa. Sayangnya Gu Seng Qiao saat ini sedang berkultivasi secara tertutup dan tidak ada cara untuk mengiriminya pesan, kalau tidak, dengan kepribadiannya, dia akan segera bergegas kembali dan memusnahkan keluarga Gu.